Mari kita mulai live malam hari ini. Aku matiin komennya. Banyak banget yang galau BRI. Banyak banget yang galau BRI. Oke ya, aku mulai dari market dari IHSG dulu pastinya ya. Abis itu nanti aku akan bahas BRI dan kawan-kawannya. Buat yang udah pengalaman, jangan bosen ya. Aku bahas BRI buat teman-temanmu yang ini pada menggalaukan, kasihan ya mereka. Dak dikduk der. Oke. Ada yang nggak bisa tidur gara-gara saham atau gara-gara BRI? Mungkin ada yang ngiri sama Ara. Dia tidur nggak tidur ngorok. Oke, aku start dari IHSG dulu. Sementara aku masih nyalain komennya, sambil aku pengen tahu sih kalian tuh sebenarnya lagi mikirin apa. Kayaknya banyak yang kalau BRI sih sama saham-saham big caps. Ya, IHSG turun 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, langsung aja ke Igoi supaya kamu bisa lihat, belajar lebih jelas dari chartnya. Oke ya, perhatikan di sini. Ini ada dua support sebenarnya. Ini bekas W-nya di pattern double bottom kecil di IHSG ya, composite. Terus ini ada satu support lagi di bawah sini. Oke, terus kita mau run through sebentar saham-saham big caps. Nanti aku akan jelaskan lebih details lagi. Lebih detail lagi. BCA turun sedikit. BMRI mantul naik dikit, cuman aku masih mewaspadai pattern head and shoulders-nya BMRI, dia kena MA 200, dia mantul dikit ya. Terus abis itu cek BBNI, dia hari ini tring, ayolah loading, lambat amat loadingnya. Bentar, ganti wifi dulu, gak connect ke wifi ku yang terdekat denganku ternyata. Hayya, ayo cepat loading. Yang di TokTok, yang di YT langsung ke Igoi teman-teman semuanya. BBNI turun, kena MA 200 dan masih bisa turun sampai ke 5150. Wah, kelihatan banget di sini BBNI itu dia di trading juga nih sama Big Money di 8 Oktober kemarin. Terus profit taking dari 28 Oktober kemarin dan juga hari ini tuh masih profit taking. Ini yang punya modal di Agustus kemarin juga sebagian profit taking juga gitu. Oke, terus BBRI hari ini kabarnya gimana? Pada menggalau karena BRI breaking down support 4.800. Sedikit lagi, ini aku turunin aja sekalian supportnya di sini. Sekalian lah ya, ngasih support, jangan dekat-dekat. Biar pada nggak jantungan. Loh, apa malah jantungan nih kalau aku kasih support di 4530. Ya, tadi supportnya ada support kecil di sini kan, tapi nggak, aku mau taruhin di bawah sini. Biar kalian nggak deg-degan kalau seandainya dia turun ke 4520. Ya, jadi aku taruh angka 4520. Itu artinya BBRI ada kemungkinan dia akan bisa terkoreksi sampai ke area ini. Tapi belum tentu. Ya. Jadi, teman-teman semuanya, tolong kalau udah masuk ke saham dan belajar live, jangan setengah-setengah cuman di awal doang atau cuman sehari 2 hari doang. Aku mau ulangin, support berikutnya 4520, artinya ada kemungkinan, perhatikan kata-kata saya, probabilitas dia bisa turun sampai 4520. Namanya juga probability, itu bukan 100% pasti. Nah, jadi sebenarnya cara kamu kalau mau nyeroknya tuh di support. Support yang kemarin tuh kan 4.800 sampai 4.900-an. Terus kalau baru turun 1 tik, 2 tik, 1 hari 2 hari turun beda dikit, harganya kayak beda berapa rupiah gitu doang. Ya itu jangan setiap hari diserokin terus pakai nafsu gitu loh. Nyeroknya pakai perhitungan. Perhitungan apa? Perhitungan support dan resistance di sini. Meskipun sebenarnya kalau investasi jangka panjang itu nggak terlalu peduli sih sama fluktuasi atau support resistance. Oke, the next support will be at
4520 atau 4530-an di sini. Ya, jadi kalau mau nyerok lagi sekitar 4520 sampai 4600. Tapi teman-teman kalau sampai gak dapat persis plek keteplek di sini, misalkan sampai 4660 ternyata mantul, syukurilah. Kamu kemarin seandainya udah dapat di harga 4820. Oh, kalau belum punya sama sekali ya beli dikit. Aku mau benerin mindset kalian yang mindsetnya kepastian. Salah banget kalau kalian punya mindset kepastian. Istilah kata, kamu beli hari ini, belinya tuh harus benar-benar itu harus bottom. Gak boleh setelah beli itu turun tuh gak boleh. Itu salah banget. Belinya harus bottom, besok harus naik. Wah, maunya tuh dapatnya tuh benar-benar kayak pas di sini loh. Di bottom di sini loh. Nih contoh nih, lihat di Igoy. Igoy aku @elme_official. Di 19 Juni atau di sebelahnya 21 Juni, 21 Juni. Jadi 19 sampai 20 Juni. Ini kan pas bottom ya. 19-20 Juni harganya sekitaran 4.100. Harusnya waktu itu suruh all in. Ya kali ini lagi downtrend. Waktu itu kita antisipasi 3.800. Iya kalau mantul, kalau turun jebol ke bawah kamu all in di sini. Nyalain orang. Kenapa? Kok saya bisa tahu? Kenapa? Karena 3.800 nggak kesentuh aja, ada yang marah-marah. Tahu gitu saya all in. Kenapa saya dikasih tahu resiko 3.800? Itu mindsetnya parah banget, salah banget gitu loh. Jadi mindsetnya tuh ada mesti ngerti bahwa saham tuh ada fluktuasi. Baca buku-buku tentang Warren Buffett ya. Jadi Robert J. Hagstrom, buku yang hitam itu bicara tentang money mindsetnya Warren Buffett. Cari aja judulnya, ada gambarnya Warren Buffett gitu, warnanya hitam. Kata kuncinya money mind. Itu Robert J. Hagstrom. Nah, jadi kalau buat long term investing buat teman-teman yang masih pemula, sebenarnya fluktuasi jangka pendek jangan terlalu dipusingin. Oke. Nah, aku mau ulang lagi, support berikutnya BRI itu 4520 atau 4510. Ini tuh kayak kesempatan berkali-kali Anda dikasih di harga wajar. Mungkin Anda berpikir kayak, waduh, kok ini berkali-kali ya BRI naik turun di sini. Bahkan ada yang bilang kayak gini, parahnya tuh yang bilang, BRI boncos terus nggak pernah naik. Hello, cek di sini loh, dia udah naik dari bulan Juni kemarin tuh naiknya sampai 20-an% sampai September. Itu ada 18 sampai 20-an% tuh ada. Nah, kesimpulannya, kamu kalau beli buat investing, nyicil, sampai ke level 4520, ya siapin aja duitnya. Kalau misalkan ternyata gak kena 4520, you have to embrace it. Harus bisa embrace. Gak bisa belinya tuh kayak harus di bottom banget. Lepaskan mindset kepastianmu. Gak ada yang pasti di capital market. Kalau masih mindsetnya kepastian, minta angka yang plek keteplek, ya bandar aja bisa salah gitu loh. Bandar tuh nggak bisa nebak 100%, cuma Tuhan yang bisa nebak gitu loh. Udah jadi Tuhan apa gitu, nggak ada yang bisa jadi Tuhan kan, ya kan? Nah, jadi yang kita bisa lakukan adalah di sini melihat faktor fundamental dan teknikal. Fundamentalnya kan ini secara perusahaan sebenarnya masih oke ya. Nah, siklusnya ini valuationnya tuh sebenarnya masih murah. Terus kemudian harganya juga sekarang lagi ada diskon dikit. Sekarang aku mau jelasin kenapa BRI kayak gini. Aku mau jelasin ya. Ini hedge fund trading. Kelihatan banget. Nah, aku mau ajarin kalian sekarang trading BRI. Cara gampang buat pemula, cara bodoh-bodohan. Buat pemula, kalau kamu nggak tahan investasi jangka panjang, beli dan simpan BRI bertahun-tahun, kalau kamu nggak tahan, seandainya kamu mau trading BRI gitu ya, buat pemula, ya trading BRI kamu nyangkut nggak apa-apa sih, one day pasti balik gitu. Tapi kalau kamu mau trading BRI buat pemula ya, nih aku kasih lihat siklusnya buat trading buat teman-teman pemula. Di bawah 4.600 itu valuasi murah kan? Nah, aku mesti combine sama valuasi. Perhatiin, biasanya dia 1 bulan mencapai puncak kecilnya, terus ada retrace lagi. Diperhatikan lagi, 1 bulan itu dia naik adalah belasan persen. 1-2 bulan dia ada naik belasan persen nih. Ini dari, perhatikan di Igoy,
Kalau di YT di TokTok nggak kelihatan. IG saya @ellenmay_official. Ini 20 Juni, 19 Juni itu bottom, puncaknya 12 Juli itu naik 20%. Oke, berarti 1 bulan lebih ya, 2 minggu ya, 1,5 bulan ya. Sekarang kita perhatikan. Yang kedua, kejadian kayak gitu terjadi lagi. 5 Agustus, ini ketika The Fed bilang mereka bakalan nurunin suku bunga pada 18 September. Jadi mulai naik di situ harga sahamnya ya. Nah, terus puncaknya, puncak kecil terjadi di berapa? 27 Agustus. Berapa lama ini? Sekitar 5 Agustus sampai dengan 23 Agustus. 5 Agustus, 23 Agustus itu hampir 1 bulan. Nggak ada 1 bulan lah. Sekitar 2 atau 3 mingguan. 3 mingguan, ya ini 17%. Nah, buat BRI naiknya 17% ini udah kenceng. Dan ini untuk saham-saham perbankan lainnya juga seperti ini ya. For big banks gitu. Jadi bukan cuma BRI. BNI pun ini BBNI pun ditradingin sama big money, sama hedge fund, mereka juga tradingin gitu loh. Oke, sekarang perhatikan di sini. Jika kita lihat sampai puncaknya dari Agustus 5 sampai puncaknya di September, itu cuma berapa? 23%. Oke, sekarang cara bodoh-bodohan aja. Kita cari bottom pas mereka di bawah di angka berapa. Oh, ini sekarang kita dapat bottomnya di 4510, 4520. Kita lihat bottom keduanya di mana? Di sini. Di 4110. Oke. Itu dapat angka bottom atau angka supportnya. Apakah mau beli di situ? Sekarang kita lihat dulu. Di Titani kalau wong Jawa bilang, Titani ya, naiknya tuh sekitaran 20%. Ada berapa belas persen sampai maksimal 20% dari bottom. Kalau turun, ini turunnya dari puncak 8%. Sekarang kita lihat lagi ya. Nah, kita lihat lagi, kalau wong Jawa bilang di Titani. Di Titani itu bahasa Indonesia apa, saya nggak tahu juga nih. Nah, ini dari puncak, lihat di Igoy, karena di TokTok di YT aku nggak bisa jelasin itu. Nggak bisa kasih lihat ya. Jadi perhatikan, 24 September itu puncak. Di harga 5.500-an. Terus, turun, sampai bottomnya 8 Oktober sebelum akhirnya dia naik lagi, itu sekitaran 13%. 13%. Oke, sekarang kita coba lihat lagi. Mau ngeliatin, oh mereka tuh profit takingnya biasanya jatuh berapa persen sih dari puncak? Kita lihat dari sini. Ini ada puncak lagi Maret sampai Mei, 27% sampai 36%. Ini kondisi parah. Waktu itu belum ada pengumuman The Fed bakalan nurunin suku bunga. Sekarang ada pengumuman belum? Belum untuk yang berikutnya. Setelah September belum ada pengumuman, tapi kemungkinan di akhir tahun The Fed bakalan nurunin suku bunga gitu. Nah, jadi ini bakalan ada kena impact positif. Perhatikan, dari puncaknya 24 September sampai sekarang, itu BBRI udah turun 15%. Bodoh-bodohan lah, turunin lagi sampai 19 atau 20%, jatuhnya di 45, 20 atau 45, 50. Bikin lebih parah lagi. Bodoh-bodohan lagi, dia jatuh 25% dari puncaknya di 24 September, itu angka 4.100. Nah, sekarang logika kita pakai. Harga sekarang ini, itu sama kayak harga di bulan 15 Agustus. Pertanyaanku, asing kalau waktu itu trading, belinya di 5 Agustus, itu sekarang masih cuan nggak? Sekarang masih cuan dikit. Asing kalau beli di 5 Agustus sampai harga sekarang, itu cuannya 4%. Impas, kalau bahasa Jawa tuh bakbo gitu loh. Nah, terus kalau di bawah itu, di bawah 4520 berarti asing rugi dong ya di sini. Yang cuan dari sebelum-sebelumnya mungkin masih ada, tapi aku perhatikan di sini yang trading itu modal Agustus semua. Kesimpulannya sebenarnya sekarang ini kalau kalian bukan mau investasi jangka panjang, kalian nungguin di area 45 sampai area 47, yaitu harga sekarang ini. Beli diem. Oh, duitku habis buat beli di 47 atau beli di 48. Ya udah diem-diem aja, kamu udah dapat harga lumayan murah. Kalau masih punya duit, mau nungguin di 45 boleh, nungguin di 42 pun gak ada salahnya. Tapi kamu masih ingat loh, gak ada kepastian, belum tentu dia bakalan jatuh sampai di situ. Kenapa? Logikanya aja ya, logikanya
asing itu modalnya di Agustus kemarin tuh sekitaran 45 sampai 46. Mereka kan nggak mau rugi dong. Ya mereka ngumpulin di sini, mereka trading beli di sini gitu loh. Jadi kalau sekiranya impas-impasan atau bakbo gitulah bahasanya, bosone wong Jawa lah gitu. Itu di harga-harga sekarang ini. Nangkep nggak sih? Aku ajarin kalian tuh nampung di bawah. Terus tungguin 2 bulan atau 3 bulan lagi. Siklusnya mereka trading tuh 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan itu di bulan Desember atau Januari. Kalau The Fed habis turunin suku bunga lagi, itu biasanya puncaknya. Justru jangan beli pas The Fed turunin suku bunga, biasanya udah naik. Beli itu pas lagi di bawah-bawah kayak gini, ketika orang-orang lagi ketakutan, itu asing malah suka. Mereka malah mau masuk di situ gitu loh. Tungguin, kalau kamu udah beli sekarang, syukur-syukur dikasih lebih murah. Kalau enggak ya kamu udah punya dari sekarang. Modal udah habis, punya di 48 atau 47, ya sudah lah, nggak apa-apa. Jangan gila kayak harus perfeksionis gitu loh. Tungguin 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan kamu bisa profit taking. Ini bisa di trading. Tapi tradingnya bukan yang trading kayak harian gitu, bukan. Jadi kalau kamu mau dapetin return investasi saham yang dalam tanda kutip lumayan aman ya, maksud aku tuh nggak bakal keseret kayak saham gorengan gitu loh, itu BBRI ini sebuah pilihan yang menurutku cukup aman buat teman-teman pemula. Paling ya agak-agak nunggu dikit lah gitu, nunggunya juga nggak lama, mungkin 1 bulan 2 bulan tuh udah maksimal lah gitu loh. Jadi kalau ngelihat siklusnya big money tuh kayak gitu terus ya. Oke, ya jadi intinya nggak usah takut lagi ya. Ini ada inverse head and shoulders. Ini kelihatan banget nih di trading kayak gini. Dan ini yang paling asik di trading, BBNI, BBRI. Kalau BBCA susah mau di tradingnya. Ini namanya saham capek antri. Gampang naik, susah turun gitu loh. Jadi yang ini jangan di trading, yang ini lebih ke beli dan simpan jangka panjang aja. Ini BCA ada juga sih sebenarnya, ada fluktuasinya, tapi fluktuasinya nggak sekencang BBRI, kira-kira kayak gitu. Apakah BBRI bisa mirip BBTN? BBTN bisa di trading juga. Saya trading di BBTN. Meskipun angkanya nggak perfeksionis, aku kasih lihat ya, aku kasih lihat case contoh di aku. Ini aku kasih lihat. Kalian belajar, jangan cuman ngelihat saham doang, tapi ngelihat logika. Aku belajar. Teman-teman lihat sini dong di Igoi. Di Igoi itu ada chartnya. Kalau di YT di TokTok nggak bisa ada chartnya. Igoi aku _official. Igoi means INSTAGRAM gitu. Ya, nggak bisa ngomong nih. Ntar kena dari sosmed sebelah. Oke ya. Terus BBTN. Aku sempat trading, profit taking kebetulan di sini. Di sekitaran 1485 di sini, kurang lebih lah. Nah, terus aku masuk entry lagi, itu di sini. Kenapa di sini? Ya karena ini kan potensi membentuk handle, ternyata malah turun. Kalau aku nggak pusing. Buat saham-saham kayak gini, terutama BRI ya, kalau BBTN masih ada resiko fluktuasi lebih gede. Terutama buat kalian yang masih pemula ya. Tapi BBTN valuasi juga masih murah. Jadi kalau pemula tuh mungkin mesti dibarengi fundamental yang cukup kuat lah gitu. Nah ini turun sampai di sini. Ini ada fundamental perusahaan ini. Sabar. Kenapa? Ya nanti bakalan balik gitu loh. Tapi aku nggak mau disclaimer buat disclaimer buat BBTN. Lebih baik kalian yang pemula tuh di BBRI aja deh gitu ya. Karena nanti fluktuasinya bisa lebih gede. Terus bagaimana dengan saham yang lainnya? BMRI dan kawan-kawan. Aku ngomong konteksnya BBRI aja ya. Karena BBRI itu di saat harga sekarang ini tuh dekat-dekat dengan fair value 4.600-an. Nah kalau BMRI itu valuasinya ketinggian sih gitu. Bukan berarti nggak bisa naik. Pokoknya aku ngomong valuasi ketinggian, susah di trading gitu aja. BBNI bisa nggak di trading? Bisa, BBNI. Nungguinnya di 51.50. Kalau misalkan mau nunggu di sekarang, boleh nggak? Ya ini kayaknya masih bisa turun dikit sih. Intinya jangan perfeksionis. Kalau kamu udah masuk di sekarang, dia turun dikit, ya udah nggak apa-apa. Untuk BCA, BRI dan BNI ini, jangan disalahartikan ya. Kalau kalian masih pemula, gak 3 cut loss tuh masih gak apa-apa gitu loh. Ya, udah ditungguin aja sampai naik baru kalian profit taking. Oke, aku lanjut dengan saham yang lainnya. Jadi tadi buat yang galau-galau BRI dan kawan-kawan, hopefully bisa ngerti. Dan ini teman-teman yang udah expert mungkin bosan aku ngomong BRI terus gitu.
Lanjut cus ke saham yang lain. Ini Japfa-nya masih joget sendiri. Gimana dengan saham-saham yang lainnya? Ini banyak banget laporan keuangan perusahaan. Dan sebenarnya kenapa sih Indonesia ini sahamnya kok turun-turun terus sih? Mungkin ada yang pesimis. Udah ke Bitcoin aja, say. Bitcoin ya baru breakout. Nih tak kasih tahu ya, aku nggak sentimen sama Bitcoin ya. Aku juga cuan dari sini. Tak biarin aja. Ini dia breakout. Memang ada resistance di 73.300-an. Cuman saham juga udah naik dari Agustus kemarin. Aku udah nggak usah jelasin lagi. Tadi ngeliat saham-saham Big Bank udah kelihatan gitu loh. Jadi ganti-gantian aja. The Fed potensi nurunin suku bunga di sekitaran awal November, sekitaran 6-7 November atau Desember. Jadi kalau November nggak turunin, dia akan turunin Desember. Nah, apa yang bikin market turun saat ini? Sebenarnya kemarin itu aku udah bahas. Yang pertama, bursa Asia itu mengikuti bursa Amerika. Sekarang ini lagi nunggu pemilu Amerika. Karena pemilu Amerika ini kebijakannya dari presiden yang terpilih nanti, yang menang nanti, itu bakalan sangat mempengaruhi sekali kebijakan untuk dunia, ya mempengaruhi sekali kondisi perekonomian dunia, kira-kira gitulah. Policy-nya tuh bakalan ngaruh banget, bagaimana mereka ngatur trade war dan sebagainya. Nah, jadi kalau diperhatiin IHSG itu udah turun 4 hari berturut-turut, 4 hari perdagangan berturut-turut tanpa sebab, seperti tanpa sebab. Kita perhatikan bursa Amerika. Bagaimana dengan indeks Dow Jones? Kemarin tuh sebenarnya udah mulai hijau, tapi kemudian potensi merah lagi, jadi masih sideways aja. Terus kalau kita perhatiin, ini futuresnya, Dow Jones futuresnya untuk hari ini merah, jadi masih sideways aja. Terus di Amerika sekarang tuh lagi nunggu laporan perusahaan dari perusahaan-perusahaan teknologi Magnificent Seven, jadi perusahaan teknologi gede itu yang akan mempengaruhi indeks mereka. Intinya kalau di Asia sebenarnya yang dinanti adalah pemilu Amerika dan ekspektasinya mereka Donald Trump yang menang. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita mau lihat juga data US job opening di Amerika malam ini jam 9 malam. Terus US CB Consumer Confidence malam ini jam 9 malam yang juga akan mempengaruhi nanti The Fed kira-kira bakalan nurunin suku bunga seagresif apa. Terus kita juga masih menanti data makroekonomi. Nggak heran ya kenapa marketnya lagi sideways juga, banyak data ekonomi di Amerika yang dinanti juga. Wait and see, perkiraan awal GDP Amerika di kuartal 3 ya. Jadi pemilu Amerika juga sangat dinanti, tapi ada data makroekonomi yang sangat dinanti. Oke, langsung aja kita ke saham Indonesia. Apa kabarnya Japfa? Oke. Siapa di sini punya Japfa? Tulis Japfa. Disclaimer, bukan lagi pom-pom Japfa. Boleh tulis di komen. Tulis di sini siapa yang punya Japfa. Ya, disclaimer ya. Teman-teman yang di Igoi, yang di Tok-Tok, yang di YT, yang di Tok-Tok ke Igoi, lihat selengkapnya. Jangan cuma saham yang kamu mau doang. Ini tadi salah nih, saya ngomong bahas BBRI di awal, selesai langsung hilang pada. Karena semua punyanya BBRI saham sejuta umat ini. Oke. Aku langsung aja bahas Japfa ya. Japfa, jadi ada sentimen nih, impor daging dan susu bakalan di stop ya. Jadi impor daging dan susu ini bakalan di stop. Sebentar ya, impor daging dan susu bakalan di stop ya, untuk mewujudkan misi Pak Prabowo mengenai swasembada pangan. Nah, jadi yang disebut-sebut swasembada pangan dan swasembada energi terus, IKN sama sekali gak dibahas di meeting yang di Magelang kemarin gitu. Ya, jadi maka dari itu pemerintah bakalan ngebuka peluang buat investor lokal ataupun investor dari luar negeri buat ngebangun sektor peternakan dan pertanian di Indonesia, yang salah satunya dari Vietnam gitu. Jadi pernyataan itu sekaligus menjawab bahwa
pemerintah tuh nggak ada rencana untuk impor 1,8 juta ton susu buat mendukung program makan bergizi gratis. Nah, peluangnya makin besar buat Cimory Ultra Jaya selaku produsen susu buat mendukung program makan bergizi gratis, dan juga sektor poultry atau ayam-ayaman untuk mereka bisa diuntungkan juga karena produksi ayam bisa menjadi varian menu lainnya gitu loh. Jadi kayaknya ayam tuh lumayan banyak dipakai untuk makan bergizi gratis. Sekarang kita lihat Java bagaimana kabarnya. Kita lihat Java ya. Ya, Javanya rally naik sendirian dibandingkan dengan saham-saham yang lainnya. Sebentar, aku kasih lihat di Igoi dulu. Java naik 11-13% ya. Untuk jangka pendeknya Java udah profit taking, jangka menengahnya kita masih hold di sini. Buat M-traders yang mungkin punya saham yang lain, ternyata sahamnya lagi masih wait and see. Nggak apa-apa, sabar dulu aja. Aku tahu kok perasaanmu, ya. Jadi aku tahu perasaanmu karena saya sendiri trading juga tidak semua saham bisa dibeli. Karena kalau beli semua saham malah strateginya diversifikasi banget, nanti cuannya jadi dikit banget kan. Ya, perhatikan di sini. Ini pas lagi waktunya Java aja. Waktunya dia manggung. Nanti akan ada gilirannya saham lain manggung juga kok. Kemarin-kemarin kan udah saham lain juga ya. Javanya udah ini sideways sekian lama gitu. Nah, jadi untuk Java sendiri hari ini ada breakout lagi dari 1700, potensi menuju 1950. Disclaimer buat yang baru mulai masuk, wait and see dulu. Kalau dari M-Trade itu kita udah review buy pada tanggal 23 Oktober sekitaran harga 1635-an. Jadi kita udah tinggal ngehold cuan aja jangka menengah. Secara fundamental pendapatannya Java ini naik 9% secara tahunan. Laba bersihnya juga tumbuh signifikan karena HPP-nya dia itu cuma naik dikit sekitaran 5% doang. Nah, selain itu ada faktor kinerja non-operasional di mana pendapatan keuangannya tuh tumbuh 27,7% secara tahunan, dan juga beban keuangannya dia itu turun 10,9% secara tahunan gitu. Jadi kalau kalian lihat di feed post aku yang ada di Igoi itu ada chartnya, pendapatannya tuh naik sekitaran 9%, tapi laba bersihnya naik signifikan 124% gitu. Nih perhatiin, aku mau kasih lihat chartnya, aku mau kasih lihat share chartnya di Igoi. Ini kayak gini. Kelihatan nggak? Ya, disko dikit, layarnya lagi cari fokus. Oke, ya ini jadi laba bersihnya dia naik secara tahunan, year on year 124%. Pendapatannya dia naik sekitar 9% secara tahunan. Terus kalau sumber pendapatannya Java sendiri tuh masih paling banyak 40% dari peternakan. Ya, jadi 26% dari pakan ternak dan 15%-an tuh pengolahan hasil. Terus sisanya lain-lain ada dari perdagangan, kecil sih 3%-an, pembibitan unggas 5%-an, budidaya perairan tuh sekitaran 8%-an aja gitu. Ya, jadi secara kuartalan itu agak-agak turun malan labanya. Kalau secara tahunan labanya naik 3 digit, lebih dari 100%. Secara kuartalan tuh chartnya kayak gini. Aku mau kasih lihat di Igoi. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya sebenarnya ini buat trading aja sih. Ya, jadi perhatiin di sini ini laba bersihnya dia turun 24%. Terus pendapatannya dia turun sekitaran 0,7% aja. Jadi ya kira-kira kayak gitu deh buat Javanya.
buat trading jangka pendek aja, oke? Terus gimana dengan saham yang lain? Era Jaya Swasembada, ini laporan keuangannya juga udah keluar dan beberapa hari di area support. Era ini beberapa hari di area support, mantul di area support masih sideways sih. Jadi gerakan naiknya mungkin belum akan cepat ya. Jadi gerakannya masih akan sideways. Penjualannya naik sekitaran 14% secara tahunan. Didorong dari segmen bisnis utamanya itu telepon seluler dan tablet yang naik 13% secara tahunan. Tapi meskipun secara tahunan naik, secara kuartalan tuh sebenarnya segmen ini tuh turun 12% dan penjualan kuartalan turun 6% gitu. Jadi dalam jangka pendek sebenarnya agak-agak terkoreksi. Dan nanti dia akan naik lagi kemungkinan di akhir tahun, karena di akhir tahun tuh biasanya bakalan ada promo gede-gedean di akhir tahun dan orang-orang juga mereka biasanya dapat bonus akhir tahun ya, kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian kita akan lihat BTPS. BTPS Bank BTPN Syariah TBK. Ini pendapatan bunga bersihnya turun 6,6% secara tahunan dan dia lagi breakdown juga. Aku skip aja, aku bahas beris aja. Mungkin buat kalian yang mau cari yang syariah, wait and see dulu kali ya, karena candle per hari ini justru malah turun. Bisa jadi dia breakdown dari 2.900, tapi seperti halnya BRI, buat kalian yang cari syariah, beris ini bisa jadi satu alternatif buat investasi di perbankan yang syariah daripada BTPS sih gitu. Jadi mungkin kalau Anda mau nyerok sekitaran 29 sampai 29.50. Nah, tungguin lagi di 27.60 sampai 28. Ingat, mindsetnya bukan mindset kepastian, tapi ini adalah mindset probability. Karena kalau kamu nyeroknya dikit-dikit di angka 29 kamu nyerok, di angka 28 kamu nyerok, itu harganya nggak beda jauh gitu ya. Nanti kalau misalkan dikasih diskon lebih banyak, modal kamu udah habis, kira-kira kayak gitu sih. Terus Adikarya sama PTPP, kita mau watch Adikarya sama PTPP. Ini kemarin aku udah bahas laporan keuangannya PTPP itu cukup bagus. Adikarya ini juga ya kurang lebih secara teknikal, kalau secara teknikal kurang lebih mirip banget sama PTPP ya. Dia sideways gitu, terus hari ini ada pantulan. Tadi Mtrade ada review buy untuk PTPP-nya, terus Adikarya ini juga ada pantulan dikit. Intinya sih masih sideways aja, saham kayak gini bisa di trading buat trading jangka pendek. Tapi ini high risk teman-teman, bukan buat kalian-kalian yang masih pemula trading BBRI aja. Karena BBRI kalau turun nyangkut ya sudah lah, nggak apa-apa. Kemungkinan besar akan naik lagi dalam paling lama 2 bulan, 2 bulan 3 bulan lah paling lama ya. Ini Toba itu paling lama pakai banget sih, sebenarnya bisa lebih cepat dari itu, cuman aku nggak mau terlalu manage terlalu kasih expectation yang berlebihan. Toba itu pendapatannya di 9 months 2024 turun 9% secara tahunan dan kuartalan juga turun 29%. Tapi laba bersih tahunannya dia ya, jadi pendapatannya turun tapi laba bersihnya dia itu naik 364% karena ada efisiensi beban pokok penjualan. Nah, secara teknikal Toba ini bakalan menguji support 530, wait and see dulu aja. Patternnya masih kelihatan ada pattern akumulasi masih konvergen, jadi dia turun dengan volume transaksi kecil. Ini termasuk very high risk. Buat pemula jangan coba-coba, terutama sektor komoditas. Komoditas itu gerakannya lumayan liar. Aku kasih contoh Inco ini ngikutin harga nikel ya, jadi beberapa hari terakhir tuh turun dengan volume transaksi kecil. Dia konsolidasinya lumayan kejam sih, konsolidasinya lumayan dalam. Ini benar-benar dibalikin sampai support awal dia bekas breakout awal itu. Sekarang di another support di sini. Kemarin ada beberapa support, ada MA200 di 4050. Sekarang kena 3970, 3980, itu di another support kuat juga gitu. Dan volumenya masih kecil-kecil. Sebenarnya kalau kita lihat Inco ini masih potensi ada pantulan. Tapi ini buat teman-teman yang pemula pasti bikin deg-degan banget gitu loh. Kalau yang expert udah nggak deg-degan. Di sini banyak support juga di 3950. Jadi kita wait and see dulu buat Inco ini ya. Intinya saham-saham komoditas itu resikonya lumayan gede. Jadi buat
teman-teman yang trading saham komoditas harus udah siap tuh. Kalau nggak siap, sebaiknya tradingnya BRI aja. TINS, kita lagi nunggu diskon atau retracementnya. Kemarin kan ada pantulan dikit nih. Kita lagi nunggu lagi nih sekitaran 12.85 dan ini juga masih turun terus. Kita nunggu beberapa hari ini mungkin sekitaran semoga dapat di 12.40. Kalau nggak ya kita nanti akan kasih tahu di mTrade secara real time untuk trading TINS-nya. TINS ini menarik dan kita masih nungguin turunnya dia lagi. Jadi masih dengan sabar menunggu turunnya. Karena kemungkinan besar laporan keuangan dia di kuartal ketiga nanti yang akan muncul di Oktober atau November itu hasilnya akan bagus, apalagi di kuartal keempat yang akan muncul di Januari itu menurut proyeksi banyak analis itu bagus gitu. Oke, terus kemudian kita akan, jadi TINS kita masih tungguin. Cimori, disclaimer, Cimori ini very high risk juga. Ya, jadi likuiditasnya kecil. Ini aku bahas fundamentalnya, pendapatannya naik 15%, laba bersihnya naik 19%, reporting laporan keuangan perusahaan ya yang baru aja muncul. Dan kabarnya sih dia bakalan diuntungkan dari program makan bergizi gratis ya. Cuman kalau aku ujung-ujungnya aku balik ke teknikal lagi. Nah, ini pertanyaannya, ini bukannya teknikalnya bagus ya, bentuknya cup with handle gede. Emang sih trennya untuk jangka menengah panjangnya tuh naik, cuman saham yang banyak ekornya kayak gini, ini dalam jangka pendek tuh sering PHP gitu loh. Terus jangan lihat itu aja, mesti lihat bid overnya atau likuiditasnya. Ada saham yang patternnya cakep banget, Petrosi, tapi setelah dilihat bid overnya tadi, bid overnya unyu-unyu, lucu sekali. Jadi saham ini bisa cepat naiknya, cepat turunnya juga. Jadi kalau dilihat secara teknikal ini bentuknya kan ini breakout ya kemarin ya di tanggal 22 Oktober. Lihat di Igoi saya, kalau di YT atau di TokTok kamu gak bisa lihat chartnya. Nah, di Igoi tuh lihat dia bentuknya kayak pennant atau kayak bendera gitu. Technically menarik kan, tapi hati-hati ya, chart itu bisa digambar dan silakan gambar aja nggak apa-apa. Yang penting likuiditasnya tuh ada, jangan sampai kamu beli terus nggak bisa jual gitu loh. Ini sebenarnya technically menarik, cuman ngelihat bid overnya tadi ngeri-ngeri sedap juga gitu. Khawatirnya kalau kita buy nggak bisa exit. Jadi kalau kamu ada masuk di sini sih disclaimer, jangan kebanyakan belinya gitu loh. Nanti kamu ngelangkain si BD nggak bisa keluar, oke? Terus teman-teman semuanya, gimana caranya belajar trading, ngerti likuiditas dan lain-lain? Kamu ke browser, catat dulu, nanti setelah live ke browser, ketik emtrade.id_live, catat dulu petunjuknya. Ya, jadi tanggal 9 November jam 10 pagi itu ada mTrade Start. Ini adalah langkah pertama kamu untuk belajar trading. Jadi jangan masuk ke mTrade dulu tanpa kamu belajar di mTrade Start, supaya kita bisa edukasi kamu bisa belajar dari dasar dan you know what to expect gitu ya. Jadi bukan cuman dasar rekomendasi doang. Jadi kamu ketik di sini, klik di sini more info atau daftar, silahkan daftar di situ. Kira-kira kayak gitu. Oke ya, di emtrade.id_live. Oke, aku mau cek question lah, questionnya ada nggak sih ini? Question box. PTBA, BBRI udah dibahas loh. Silahkan di like teman-teman yang nanya di sini, silahkan di like. Mungkin nanti ya aku bahas question nanti, karena ini kayaknya pada nggak, tombol question ada nggak sih? Tombol questionnya kayaknya nggak ada ya. Question gak ada, ya kan? Error ini, kalau siangnya habis bikin Q&A di story, sorenya gak ada question. Jadi besok kita ganti dengan polling aja lah ya. Jangan ada Q&A di story. Nanti pasti error sorenya pas lagi nge-live. Aku pakai perasaan aja buat tahu kalian mau nanya apa. Kalian nanya apa sih? Ini yang paling banyak disebut sama apa sih?
Ci, BBRI kalau posisi sekarang better trading atau invest? Dua-duanya. Aku sih always selalu ada invest. Tapi kalau kamu baru belajar trading, nggak mau resiko, mau dua-duanya juga boleh. Indi banyak ditanyakan kayaknya ya. Kayaknya loh. Itu lewat kok Indi. Oke, aku bahas Indi ya. Sebelum bahas Indi, aku mau bahas harga batubara pasti. Newcastle Coal Futures. Newcastle Coal Futures. Newcastle Coal Futures masih sideways aja, jangka pendeknya lagi sideways, agak-agak turun dikit. Terus jangka menengahnya potensi bentuk cup with handle, artinya masih ada peluang untuk naik di akhir tahun. Mari kita lihat sekarang saham Indi gimana kabarnya. Indi mirip kayak Inco. Miripnya gimana? Dia balik ke support terkuatnya bekas breakout yang ada di kotak ini. Aku kasih background warna pink. Lihat di Igoi yang di tok-tok yang di YT gak kelihatan. Igoi itu INSTAGRAM ku, namanya Ellen May _official, kayak tok-tokku ya. Jadi Indi kali ini nguji support paling kuatnya dia bekas breakoutnya di sini. Nah, ini sebenarnya pedang bermata dua di area ini. Perhatikan 3 garis ini. Mungkin 2 aja lah. 2 garis ya. Yaitu satu yang merah, kotakan merah ini. Terus yang kedua yang hitam, garis miring ini. Lihat di Igoi. Indi tuh sekarang ketahan double support kuat sekali. Meskipun di support minornya di 1645 kemarin, ini breakdown. Jadi ini jadi dilema juga buat teman-teman yang trading jangka pendek banget, swing trading. Ini udah breakdown, kena 1645 breakdown. Nah, tapi teman-teman kalau seandainya kamu punya untuk jangka menengah, kayaknya masih boleh sih ditunggu sekali lagi, kasih toleransi di 1540. Breakdown dari 1540 itu sekitaran mungkin kalau ada ekor itu sampai 1515 lah ya. Di bawah itu batasi resiko. Ya jadi kita ngelihat sebenarnya ini pas di area support banget di sini. Mirip kayak Inco. Ada banyak saham komoditas yang lagi bentuknya kayak gitu. Aku kasih contoh lain, ADMR. ADMR tuh juga kemarin balik ke support terkuatnya 1400, kita udah hampir cut loss. ADMR breakdown dari 1400 kita cut, tapi dia cuman ngekor doang, bentuk ekor doang. Di 24 Oktober tuh candle udah bearish banget, habis itu mantul lagi. Jadi mungkin tunggu sedikit lagi lah, kasih waktu sedikit lagi untuk Indi. Oke, memang high risk untuk trading saham komoditas, maka dari itu porsinya di bawah. Simpen cash gede, deposito atau obligasi, kumpulin duit, jangan semuanya nafsu taruh di saham. Di sini investasi saham, di sini trading jangka menengah, trading jangka pendek, swing trading. Scalping tidak dapat ruang buat portfolio saya. Ya, jadi kalau misalkan aku bilang strategi konsentrasi swing trading itu di sini. Itu bukan dari segini duitku. Pahamkah teman-teman? Tulis di sini paham kalau kamu paham. Kalau bingung ya tulis bingung. PTBA sekarang. Oke. PTBA kita udah pernah cut sekitaran 23 Oktober, waktu itu breakdown dari pattern symmetrical triangle-nya, breakdown dari pattern pennant-nya dia. Dan setelah turun beberapa hari terakhir ini, PTBA ini persis patternnya mirip kayak ADMR, mirip kayak Indi, mirip kayak Inco. Tapi bedanya hari ini PTBA tuh udah keluar candle doji. Candle doji itu candle yang bodinya dan bodinya ini cuman garis doang, ya. Ini cuman garis doang di sini, thread kecil. Jadi opening dan closing sama. Ini tuh sebenarnya menunjukkan pembalikan arah. Jadi kalau, sorry komennya aku matiin dulu. Kemarin di tanggal 23 ini jatuhnya candlenya gede, volumenya kan lebih gede ya daripada tanggal
24 candlenya makin kecil tapi volumenya makin kecil juga. Dan di tanggal 29 Oktober itu dia candlenya makin kecil juga dan bentuknya doji kayak gitu. Sekitaran harganya 2.820-an, terus kemudian dia bisa mantul. Apakah bisa buy on support di sini di PTBA? Intinya kalau kamu siap dengan stop loss atau pembatasan risiko trading saham komoditi, silakan. Best price 2820, mungkin profit taking 2950, 2990-an, masih bisa lah. Ini chartnya kira-kira kayak gini. Jadi risk to reward ratio bentuknya begini kurang lebih. Kok gini sih? Sebentar. Lihat di Igoi ya, aku gambar di Igoi. Kok jadi Fibonacci? Salah. Kok Fibonacci lagi? Ini dia. Ini perhatikan yang merah ini kurang lebih resikonya segini 2,46%, terus potensi rewardnya sekitaran 4-5%-an dari harga terakhir, harga penutupan hari ini. Jadi kurang lebih. Nah, aku nggak pasin sampai ke support, kecuali kamu dapatnya pas di support 4820 atau 4830 deh. Ini jarak ke stop lossnya sekitaran cuman 1,7-2%-an doang. Nah, jarak ke resistance di sini itu sekitaran 5%. Jadi kalau ngukur kayak gini nih, risk to reward ratio-nya untuk swing trading kira-kira kayak gini gitu loh. Jadi worth it nggak sih? Kayaknya lumayan worth it sih buat jangka pendek, tapi disclaimer sekali lagi buat pemula ya, trading komoditi very high risk. Nah, terus kalau belinya di tengah-tengah sini di 29 itu udah area-area nanggung, di sini tuh udah nanggung. Karena kalau kamu ke stop loss jauh, ke profit taking-nya juga dekat gitu. Ngerti nggak? Tulis ngerti. Galak banget nih nanyain. Ngerti nggak? Ngerti kak? Gimana sih? Yang di YT, yang di TokTok kok bisa paham? Kamu nggak ngelihat gambarnya kok bisa paham? Merigo, Vandigo nggak paham? Iya, jelas nggak paham karena nggak ngelihat gambarnya. Merigo bisa paham. Di YT, kalau di Igoi harus paham. Oke, jadi kira-kira buat saham komoditi batubara kayak gitu. Oke ya? Ngerti kata moto mulu, ngerti. Oke. Antam lagi retrace biasa aja. Ngerti Bu Guru? Hahaha. Pindah Igoi baru paham. Iya kan? Merigo lihat chart, berarti nyala dua-dua ya, kiri kanan ya? Atau dia sambil ngeliatin chartnya masing-masing? Aku bingung, ini question box-nya nggak jalan, jadi aku mesti harus ngebahas yang mana. Tombol question box-nya nggak ada, kata beberapa teman. Yang di Vietnam aja ngerti. Aku mau bahas SMGR. Gimana kabarnya SMGR? Dia nguji support 4060. Jadi ada double support di sini, sebenarnya udah breakdown dari support sideways gedenya dia. Jadi ini kena di 4060. Itu perhentian terakhir lah ya. Breakdown dari situ di area 3980-an, 3970-an mungkin batasin resiko. INTP ini justru malah baru nyenggol supportnya gitu. Baru nyenggol supportnya dan kita lagi ngebuat sih buat jangka pendek. Aish, asik dapat bocoran. Disclaimer ya, buat kalian yang nggak ikutan M-Trade, nanti kalian nggak tahu kita exitnya di harga berapa baik untuk stop loss maupun profit taking. Aku jujur-jujuran aja, beberapa hari terakhir ini kita ada profit taking dan ada stop loss. Ini ASA profit taking 1-6%, ESA jangka menengah. Kalau jangka menengah kita banyak jualan, artinya malah marketnya lagi turun. ESA kita profit taking 9-12%. Timah kita 25 Oktober. Ini hari ini tadi cuma jual ASA doang. Timah 25 Oktober itu kita profit taking 23-25%. Unilever cut loss nih. Pas tanggal 25 Oktober cut loss. Terus ya ini beberapa ada yang BP, ada yang cut loss 25 Oktober kemarin. Lumayan. Nah, tapi ada pani cuan sekitaran 140% di sini. Terus SMBR, PNLF, Ali, Pegas, Medco waktu itu kita udah profit taking di sini banyak hijaunya.
Di bawah sini banyak banget hijaunya ya, dan cuannya lumayan tebel-tebel. Pokoknya aku mau manage ekspektasi kalian aja, karena banyak yang memilih untuk ikut M-Trade, gak mau ikut M-Fast. Kenapa? Karena maunya trading, mau cuan cepat. Padahal investasi itu bikin kaya, kalau trading bikin cash. Buat yang bisa trading, jadi hasil cashnya tuh buat diinvestasiin, masukin ke piramida bawah lagi. Jangan semuanya digulung di atas, nanti jadi piramidanya gendut di atas, itu berbahaya ya. Jadi bahaya buat kamu. Butuh waktu cukup lama buat aku untuk bisa menerima strategi ini atau metode ini, dimana orang-orang kaya termasuk Warren Buffett pakai cara kayak gitu. Warren Buffett taruh duitnya 20% di obligasi. What? Banyak loh 20% itu duitnya dia di obligasi. Untuk tujuan apa? Ya nyimpan cash sampai nanti waktunya tiba, dia tuh sabar menunggu waktu tiba buat masuk lagi. Padahal umurnya udah berapa? Udah 90-an tahun lebih ya. Mau buat apa duitnya? Kadang-kadang kalau kita berpikir orang kaya duitnya buat apa sih? Kok mereka tidak berhenti? Kira-kira jawab, buat apa? Kenapa mereka nggak berhenti ya? Udah kaya mbok ya udah gitu loh. Tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya karena mereka bekerja, berinvestasi itu bukan karena mau duitnya doang. Lo terus mau apa? Bukan karena mau duitnya doang, karena mereka suka prosesnya. Nah, jadi ketika mereka menganalisis, mereka berbisnis, mereka melakukan aktivitasnya tuh mereka suka, hobi. Kerja, bisnis, investasi tuh hobi. Warren Buffett bilang dia tuh punya anak buah yang kerja sama dia sampai usia 100 tahun. Habis itu pensiun. Setelah pensiun besoknya tahun depannya nggak ada gitu. Sebenarnya ibu itu yang punya satu perusahaan yang dia akuisisi gitu loh. Jadi maka dari itu aku kan kasih tahu ya, baca buku Warren Buffett. Yang dibaca bukan cuma strategi investingnya, tapi mindsetnya. Warren Buffett tuh dari kecil tuh suka main game. Dulu belum ada game elektrik, tapi dia suka main game. Jadi jiwanya tuh jiwa gamers. Gamenya tuh apa? Gamenya tuh buat udah tua tuh, gamenya ngebaca laporan keuangan, gamenya menganalisis perusahaan. Kalau gamenya Ellen yang lihat chart, gamenya Ellen yang lihat laporan keuangan, kira-kira kayak gitu. Dan itu juga yang bikin saya nggak bosan nge-live kayak gini ya. Ada waktunya bosan, tapi karena saya suka prosesnya, ya itu yang nggak bosan. Jadi buat kalian semuanya, biar kalian nggak stres, jangan cuma fokus cuannya aja, belajar menikmati prosesnya. Ellen, Bumi please. Isat, ayah, Bumi ya. Kalian lagi suka sama apa sih? Mau nanya sama apa sih? Bumi jangan dia ketinggian. Justru banyak yang lagi diskon tadi, saham-saham batubara banyak yang lagi diskon nih. Bumi nggak mau diskon loh. Nggak mau diskon loh. Belajar di mana, Miss? M-Trade Start. Ketik di browsermu emtrade.id/live. Oke ya. Aduh, ini banyak yang nanya, terus tap tombol daftar di sini. Banyak yang nanya saham. Bentar, aku bahas saham. Bentar ya, sabar ya. MSCI Standard Cap. Pengumuman pada tanggal 7 November 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Berlaku efektif 26 November. Hati-hati tanggal 7 November ditungguin. Ada saham yang bakalan diuntungin masuk MSCI Standard Cap. Ada penambahan bobot buat AMMN, INKP dikeluarin. Masih di atas cut off kuartal terakhir di 8230, tapi sudah melewati batas, jadi ada potensi dikeluarkan. Terus MSCI Small Caps itu sama, pengumuman 7 November di Indonesia pagi hari banget, efektif 26 November. Yang potensi masuk Avia Small Caps, gede loh market capnya. Terus DSNG, LC Teens, watch saham-saham itu sekitaran 7 November. Terus Silo, PGEO, SSIA, Energi Seger itu dimasukkan dengan probabilitas yang lebih rendah, potensinya lebih rendah. Terus dikeluarkan dengan probabilitas lebih rendah itu ada Wika, jika MSCI memperbarui free float-nya, jadi belum tentu sih. Nah, untuk FTSE yang market cap dan menengah itu pengumumannya pada 22 November.
menjelang pergantian hari ya, jadi tengah-tengah malam banget, berlaku 23 Desember. Indeks-indeks kayak gini tuh perlu diperhatiin nggak sih? Ya kurang lebih lah dalam jangka pendek tuh pasti akan ada fluktuasi harga dikit, tapi kalau untuk yang long term sih sebenarnya enggak. Kenapa? Ada fluktuasi harga tuh karena algonya dari investor gede hedge fund. Mereka ada jual untuk saham-saham yang keluar dari MSCI atau dari FTSE. Ini yang nanya Sido niat banget sampai teriak, Sido lagi downtrend. Avoid dulu ya, Sido. Aduh, banyak banget sih yang nanya Sido. Sido nih kemarin secara tahunan laporan keuangannya kan memang oke ya, tapi secara kuartalan tuh turun gitu loh. Ya, jadi sejak keluar laporan keuangan di 24 Oktober kemarin ini breakdown, dan kalian kalau perhatiin chart ya, kalau kalian perhatiin chart, ini tanda dia mau turun itu bukan baru-baru aja, tanda dia mau turun itu ada di sini gitu loh. Jadi kalau Sido itu buat jangka panjang, tapi kalau untuk jangka pendeknya kayaknya nggak dulu deh. Jangka panjang pun aku juga masih lebih memilih BBRI dibandingkan ini. Kenapa? Aku mau nunggu diskon lagi. Kalau misalkan buat jangka panjangnya saya masih mau nunggu diskon lagi buat Sido. Jadi jangan dulu. Harum. Dia koreksinya kayaknya bakalan ketahan sekitaran 1120 di situ ya. Jadi kalau mau buy tunggu 1120. Sido bisa jangka panjang nggak? Bisa, tapi masuknya jangan sekarang. Sekarang masih agak-agak ketinggian harganya buat jangka panjang. Trennya juga masih turun, masih bisa turun. Bunyi apakah itu? INKP TKIM. INKP TKIM sebenarnya murah sih. Sebenarnya ini kalau buat kalian nabur-nabur buat jangka menengah panjang, ini murah sih INKP. Kalau mau lebih pelit lagi nawarnya di 7850. Sekarang aja udah murah, tapi lambat ya, slow. Dan tadi ada kemungkinan dia dikeluarin dari MSCI Standard Cap. Hati-hati 7 November gitu. Kalau buat jangka panjang buat nabur dikit-dikit selain saham Big Banks, ini sebenarnya lumayan murah sih. TKIM juga. Cuman banyak pilihan yang lain kalau duitmu terbatas. TLKM kayaknya banyak yang nanya tadi. Lagi di support juga, wait and see, sabar-sabar dulu, dia siklusnya mirip kayak saham-saham perbankan gede. Oke? Adaro jangan ketinggian, mirip kayak bumi, dia lagi nungguin. Ini udah retrace dikit sih, tapi tetap ketinggian. Tuh, lihat monthly chartnya masih tinggi ya kan, udah lumayan nih ada merahnya dikit daripada dia nggak ada merahnya sama sekali ya, tapi tetap ketinggian sih, wait and see dulu aja. Daro kalau kayak gini dia bisa turun sampai ke 3460-an kali ya. Ini kan breakdown dari MA 50, dia udah breakdown dari garis merah ini, artinya uptrendnya udah patah. MA 50 dipatahin bisa ke 3460 kemungkinannya, kira-kira begitu. Ada yang nangis di Akra tuh perusahaan bagus, cuman memang siklusnya jangka pendek kemarin harga oil turun. Nah ini algonya dari investor-investor gede ini juga kepengaruh, ada sell off juga gitu. Jadi wait and see dulu aja yang mau masuk di Akra ya, tunggu dulu. Jadi kesimpulannya apa? Coba tulis di chatroom, tulis. Energi Mega Persada. Yang paling berbeda, dia lagi sideways sebenarnya. Hari ini mantul hijau, tapi besok bisa nih dikasih harga agak-agak murah. Jadi kalau besok dikasih agak murah, kita akan remind traders, disclaimer, resiko fluktuasinya tinggi. Siap masuk di saham komoditas, siap cepat profit taking, siap cepat cut loss juga. Kira-kira kayak gitu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau kamu mau investasi atau mau trading BRI sih sekarang sebenarnya lagi dikasih diskon lagi, dan udah berkali-kali dikasih diskonnya gitu. Terus kemudian yang Miss, ini info korupsi impor gula ada ngaruh ke saham nggak Miss? Oh bagus. Kalau ada kabar kayak gitu, korupsi di sana, korupsi di sini, dibersihin sama pemerintah, berarti itu justru bagus buat perusahaan yang ada di Indonesia. Itu akan bagus impact-nya ke return-nya. Contohnya kayak TINS ya. Jadi TINS kalau turun ditungguin. Tadi ada beberapa saham yang potensial ditungguin turunnya. Ada apa aja?
Masih inget nggak? Jangan-jangan udah nggak inget nih. Saham-saham apa yang udah turun beberapa hari lagi di support kuatnya? Kira-kira apa? Ada beberapa sektor batu bara, disclaimer on ya. Ada kayak PTBA, itu lagi di support banget. Terus Indi juga lagi di double support. Cuman resiko fluktuasi dari sektor komoditi ini memang luar biasa. Jadi kalau kalian belum terbiasa trading, belajar dulu di M-Trade Start. Tanggal 9 November daftarnya, ketik di browsermu emtrad.id/LIVE. 3 juta rumah pengaruh ke money nggak miss? Kayaknya lebih pengaruh ke BBTN, paninya udah ketinggian, tunggu turunnya dulu, tunggu sideways-nya dulu. Udah ya, aku rasa yang nonton aku tiap hari semestinya kalian bisa lebih paham. Ya nggak sih? Bener nggak? Kalau bener tulis bener dong. Aku mau ngecek komentar. Aku mau ngecek Chelsea, Monica, Budi Kaing, Merlin, JW, M-Trade ID, Diana Tali, Triawan Munaf. Hai Pak Triawan, Bu Lili, Davin Setiono, halo Vin, Susan Cucu. Ini beneran orang yang nonton gak sih? Sunset Lover, Dameria, Yesaya, Indro, Kristanto, VJ. Wih, ada VJ. Palm oke nggak? Nanti next. Tar dulu deh. Andrika, siap salah. Ya udah gitu aja ya. Semangat. Dan satu lagi, jangan lupa kalau perusahaan fundamentalnya bagus, dikit-dikit kamu bisa dapat bonus nih, dividen ya. Oke, dadah. Jadi yang mungkin di Astra kamu belum cuan tapi kamu udah cuan dari dividennya, PTBA kamu mungkin udah cuan dari dividennya, salam profit. Belajarnya kalau dividen tuh di M-Fast, jadi jangan semua-muanya di M-Trade. Terus ada banyak kejadian orang yang masuk ke M-Fast terus bilang, aku tahu gitu masuk M-Trade aja. Kenapa? Padahal kita bisa track, dia udah nonton berapa persen tuh, kita ada trackernya di belakang layar di sistem kita tuh, kita bisa lihat ini baru nonton 5% materi, gak ditonton, udah mau move ke M-Trade. Saran aku, selesaiin, karena nanti sayang banget. Dividend investing, value investing, ilmunya ada di M-Fast ya. Salam profit, dadah, good night.